Hai halo warga Gorontalo di mana saja Anda berada. Senang sekali kami kembali menyapa Anda dalam program Gorontalo Baik. Edisi kali ini kami ingin mengajak Anda mengenal lebih dekat apa dan bagaimana UPTD Balai Pembibitan Ternak Wonggahu di Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo. Balai di bawah Dinas Pertanian ini merupakan pusat inseminasi buatan bagi ternak sapi yang ada di wilayah Gorontalo. Di sini ada ratusan indukan sapi yang dikembangkan setiap tahun. Sapi dengan kualitas unggul ini diharapkan bisa beranak pinak dan hasilnya dijual untuk mendapatkan nilai ekonomi yang tinggi. Selain indukan sapi yang siap bunting, UPTD Wonggahu juga menyediakan sperma sapi untuk proses inseminasi buatan. Itu loh proses bunting sapi yang dilakukan tidak secara alami. Setiap tahun UPTD Wonggahu menyiapkan sekitar 25.000 bibit sperma dari berbagai macam jenis sapi, mulai dari sapi Madura, Sumba, Brahman, Limousin, Simmental hingga Wagyu. Sebelum kita melihat bagaimana proses inseminasi buatan dilakukan, kita perlu tahu dulu apa saja yang dilakukan oleh pegawai UPTD Wonggahu kepada ternak. Pertama, ada namanya inseminator. Mereka ini adalah orang yang menyuntikkan sperma ke sapi yang sedang birahi. Diharapkan sperma tersebut dapat menjadikan sapi bunting dalam 9 bulan ke depan. Tidak semua sperma yang disuntikan bisa membuat sapi bunting. Untuk memastikan sapi benar-benar bunting, ada namanya petugas PKB atau pemeriksa kebuntingan sapi. Pemeriksaan biasanya dilakukan dengan cara memasukkan tangan ke rahim sapi untuk mengecek apakah rahim sapi berhasil dibuahi. Berikutnya ada ahli ternak reproduksi. Tugasnya untuk memastikan apakah sapi masih bisa dibuahi atau tidak. Sebab tidak semua sapi masih bisa bunting dalam kurun waktu tertentu. Nah, yang terakhir ada petugas transfer embrio. Ini sudah bukan sperma lagi ya, tapi sudah embrio sapi. Tinggal disimpan di rahim sapi, atau kalau di manusia kita kenal dengan istilah bayi tabung. Saya kira kalau sediaan straw ya, sperma jantan di sini, itu ada beberapa jenis yang banyak diminati, termasuk sapi-sapi besar ini, sapi Limousin, Simmental, ada sapi Brahman, ada PO, ada sapi yang terbaru, bukan terbaru tapi di tempat kita di Gorontalo khususnya mungkin baru di sini, sapi Belgian Blue. Ini anakannya sudah ada 3 atau 4. Terus sapi Wagyu juga yang dari Jepang tadi sudah saya lihat. Itu jenis-jenis sapi eksotis yang memang juga baru dikembangkan di Gorontalo. Alhamdulillah di sini sudah lahir. Nah, sekarang muncul pertanyaan, berapa harga yang harus dibayar untuk setiap proses inseminasi buatan? Jadi, UPTD Wonggahu sebetulnya tidak melayani inseminasi buatan di dalam kandang. Warga yang ingin sapinya diinseminasi hanya menghubungi petugas UPTD dan pelayanan akan dilakukan di luar kandang. Hal itu dilakukan karena tidak semua ternak warga sehat. Dikhawatirkan sapi warga yang masuk ke UPTD membawa penyakit dan menular ke indukan yang lain. Layanan yang dasar yang kami berikan untuk peternak sebetulnya inseminasi buatan yang oleh Pak Gubernur mau dicanangkan. Demikian juga pengobatan untuk hewan ternak masyarakat di sekitar ya, di sekitar Wonggahu yang boleh kami jangkau dan bisa dibawa ke unit Balai Peternakan Wonggahu. Itu kami lakukan pelayanan kesehatan dan itu gratis. Termasuk IB ya. Hanya memang kalau IB ini kan intensitasnya di waktu-waktu yang lalu itu kurang belum terlalu intens. Mungkin dengan program yang dicanangkan oleh Pak Gubernur ini berharap ini menjadi bisa diambil lebih banyak manfaat oleh masyarakat sekitar ya, yang bisa menjangkau lokasi kami.
Biasanya, untuk satu kali proses inseminasi, butuh biaya sekitar Rp150.000 hingga Rp200.000 dengan catatan, harga tersebut dibayarkan hingga sapi benar-benar bunting. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail yang berkunjung ke tempat tersebut pada beberapa hari lalu menginginkan agar pola tersebut dirubah. Semua ternak warga yang ingin diinseminasi dilakukan di UPTD dengan biaya gratis alias tidak berbayar. Inseminasi yang terpusat ini diharapkan bisa memaksimalkan pemantauan sapi saat bunting hingga melahirkan. Gusnar bertekad menjadikan UPTD Wonggahu sebagai pusat pembibitan sapi agar produksi sapi Gorontalo meningkat dan laik jual antar pulau, bahkan hingga ekspor ke luar negeri. Harapannya dengan program Wonggahu menjadi pusat layanan inseminasi buatan, ini menjadi juga titik balik kami untuk bagaimana meningkatkan produksi, meningkatkan populasi sapi di Provinsi Gorontalo, paling tidak untuk wilayah Bualemo, karena UPT ini berkedudukan di Bualemo. Tentu kalau kita bersinergi juga dengan teman-teman di kabupaten, petugas teknis, teman-teman inseminator juga yang ada di luar sana, ini saya kira menjadi akan menjawab harapannya Pak Gubernur untuk Gorontalo menjadi pusat pengembangan sapi potong di Gorontalo. Yang satu hal yang perlu diingat bahwa kita orang ini Gorontalo Pak sebagai supplier sapi untuk Kalimantan. Sapi-sapi kita banyak terserap di situ, sapi jantan untuk ekspor antar pulau ke Kalimantan Utara, Tarakan dan Kalimantan Timur di Samarinda dan Balikpapan. Itu sapi-sapi jantan kita banyak tersedot ke sana setiap tahunnya. Mengantisipasi kekurangan itu tentu teknologi yang menjawab Pak. Nah tadi yang kita sudah coba praktekkan, teknologi inseminasi buatan itu saya kira memudahkan Pak, karena dengan satu straw kecil itu tidak perlu kita bawa jantan. Jadi jantan sendiri kan paling kemampuannya satu jantan 10 betina. Tapi kalau inseminasi buatan bisa ribuan Pak. Bisa ribuan betina yang dilayani dengan straw kecil itu. Demikian Gorontalo Baik edisi UPTD Wonggahu. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi pada edisi berikutnya. Dadah, bye-bye.